Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa hukumnya mengkonsumsi bekicot? Halal atau haram? Jemaah sekalian, berkaitan dengan hukum mengkonsumsi bekicot, ya, maka ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama bahwa yang namanya bekicot, ya, itu ada dua jenis. Ada bekicot yang hidup di darat, ada yang hidup di perairan. Begitu. Adapun yang hidup di air, ya maka itu dihukumi halal, ya. Seperti yang hidup di sawah, misalnya keong sawah, atau misalnya tutut, itu halal, ya. Dan dihukumi sebagaimana hewan laut, ya, hewan air lainnya yang pada asalnya hukumnya halal begitu. Dan dimasak pun tidak perlu untuk disembelih, ya. Sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah," kata Allah. Dan dihalalkan bagimu binatang buruan di laut dan makanan yang berasal dari laut, kata Allah, yang lezat bagimu dan bagi orang yang dalam perjalanan. Jadi berdasarkan keumuman dalil halalnya makanan hewan buruan laut, ya, maka bekicot yang hidup di perairan itu dihukumi halal tanpa disembelih begitu. Artinya boleh langsung dimasak dan dihukumi halal begitu, ya. Yang kedua itu ada bekicot darat begitu, ya. Biasanya itu menempel di pohon pisang atau di talas begitu. Atau biasanya bahkan yang memanjat dinding-dinding rumah begitu. Berkaitan dengan hukum bekicot darat ini, ya, para ulama berselisih pendapat tentang hukum. Pendapat pertama mengatakan, dan ini pendapat mayoritas ulama, hukumnya adalah haram begitu. Hukumnya adalah haram. Misalnya Abu Hanifah, kemudian ada Imam Ahmad, ada dari Syafi'iyah, ya. Itu pendapat pertama yang mengatakan bahwasannya jumhur mengatakan bekicot darat itu hukumnya haram. Pendapat lain mengatakan bahwasanya bekicot darat itu halal, dan ini pendapat Imam Malik sebagaimana dinukil dari Imam Nawawi, ya. Dan pendapat Imam Malik ini yang mengkiaskan antara bekicot dan belalang begitu. Dan cara penyembelihannya pun itu dibebaskan, apakah langsung dimasak, apakah ditusuk begitu. Tentu ketika akan mematikannya sambil membaca Bismillah begitu, ya. Jadi pendapat kedua ini mengatakan sebagaimana dikatakan Imam Malik itu dibolehkan, ya, dan Imam Malik berpendapat bahwa bekicot darat itu dikiaskan dengan belalang begitu. Namun kata beliau, jika bekicot itu ditemukan dalam kondisi sudah mati, maka jangan jangan dimakan, kata beliau, ya. Nah, jika kita perhatikan ya, berkaitan dengan hukum bekicot darat ini, ya, ada dua pendapat yang berbeda, ya. Yang pertama mengharamkan, yang kedua ini menghalalkan begitu. Jika kita perhatikan, ya, maka pendapat yang haram itu yang lebih mendekati kebenaran begitu. Dan kias yang dilakukan, ya, yang mengkiaskan antara bekicot dan belalang itu adalah kias yang keliru. Kenapa kias yang dilakukan yang menyamakan antara belalang dan bekicot darat itu keliru? Karena yang dikecualikan oleh Nabi SAW yang boleh dikonsumsi bahkan bangkainya itu belalang dan ikan begitu. Dan bekicot tidak masuk dalam masalah ini. Sedangkan kata Imam Malik, ya, bekicot itu kalau sudah menjadi bangkai itu nggak boleh dimakan. Sedangkan belalang itu boleh. Sehingga kias yang dilakukan oleh Imam Malik ini bisa dikatakan keliru begitu. Ya, bisa dikatakan keliru. Oleh karena itu, ya, yang paling benar, ya, adalah bekicot darat itu haram begitu, ya. Bekicot darat itu haram, sedangkan bekicot yang hidup di perairan itu dihukumi boleh begitu, ya.
Misalnya saya jijik untuk mengkonsumsi yang namanya bekicot itu, apakah hidup di darat ataukah hidup di perairan, maka kita katakan ya status halalnya makanan itu tidak akan berubah meskipun selera kita tidak mendukung untuk itu, begitu. Jadi hukum itu tetap berlaku meskipun kita memang mau atau tidak mau untuk mengkonsumsinya, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.